Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan 1, masih bersama saya, Ibu Munawwarah SCMSI. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai modal kerja atau working capital. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, working capital itu atau modal kerja merupakan dana atau uang yang kita butuhkan untuk bekerja. Sekarang kita lihat dulu fungsi dasar dari manajemen keuangan. Nah, kita diingatkan kembali bahwasanya fungsi dasar dari manajemen keuangan ini adalah bagaimana membuat keputusan investasi dan bagaimana membuat keputusan pendanaan. Nah, kedua keputusan ini yang dipergunakan oleh manajemen akan berkaitan erat dengan penggunaan modal perusahaan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, penggunaan modal ini akan bisa kita perhatikan dari sisi neraca yang terdiri dari current asset, current liabilities, fixed asset, dan long term funds. Nah, kita lihat dulu definisi dasar dari si working capital ini. Ya, working capital atau modal kerja seperti yang saya katakan tadi terdiri dari dua kata, yaitu modal dan kerja. Nah, kalau kita katakan modal berarti dana yang kita butuhkan, ya, dana yang kita perlukan untuk bekerja. Nah, saya contohkan misalnya Anda sebagai mahasiswa, apa modal Anda? Modal Anda untuk kuliah misalnya, ya, berarti yang Anda perlu perhitungkan adalah uang kuliah Anda, kemudian biaya fotokopi Anda, transportasi Anda, kos Anda, dan sebagainya, ya. Nah, jadi kalau di sini kita katakan dana itu berupa uang. Nah, kalau bagi perusahaan berarti dana yang dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah untuk membayar aktivitas atau yang mendukung kegiatan sehari-harinya. Misalnya apa? Pembelian bahan baku, kemudian membayar gaji pegawai, kemudian gaji buruh atau tenaga kerja lainnya, ya, bayar hutang dan sebagainya. Nah, kalau seandainya terjadi kekurangan uang, ya, akan menyebabkan perusahaan ini kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya. Sehingga kalau sudah kesulitan seperti ini akan mengganggu tingkat likuiditas perusahaan. Nah, berikutnya kita lihat dulu factors that influence working capital requirements. Artinya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya dari si modal kerja ini tadi. Yang pertama kita lihat adalah sales volume atau volume penjualan. Nah, kalau volume penjualan, ya makin besar volume penjualan itu otomatis akan makin besar modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Sebaliknya kalau semakin rendah, ya, penjualannya, maka akan makin rendah modal kerja yang dibutuhkan. Berikutnya yang kedua adalah besar kecilnya skala perusahaan, the size of the company scale. Nah, kalau di sini saya katakan antara perusahaan yang besar yang sudah go public dengan perusahaan mungkin yang masih skalanya rumah tangga kah atau CV dan sebagainya, pasti akan jelas berbeda, ya. Makin besar perusahaan maka akan semakin besar keuntungannya, ya, sehingga modalnya juga akan semakin besar. Yang ketiga ini adalah company activities atau aktivitas dari si perusahaan. Nah, aktivitasnya di sini bisa kita lihat antara perusahaan jasa dan misalnya dengan perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur atau industri pengolahan. Ya, nah kalau pada perusahaan jasa otomatis hanya fokus pada penjualan jasa, jadi tidak ada proses produksi yang terjadi pada usaha ini. Nah, sementara kalau pada perusahaan manufaktur otomatis akan ada yang namanya mempersiapkan bahan mentah tadi, bahan setengah jadi sampai kepada proses produksi barang jadi dan menjadi persediaan yang siap untuk dijual. Nah, hal-hal inilah yang akan mempengaruhi makin besar kebutuhan perusahaan terhadap modal kerjanya. Berikutnya yang keempat adalah technological development atau perkembangan teknologi. Ini jelas ya, semakin besar atau semakin maju penggunaan teknologi di suatu perusahaan, maka makin besar modal kerjanya. Dan sebaliknya kalau makin kecil dan tidak banyak menggunakan teknologi, otomatis modalnya juga tidak terlalu besar. Kemudian yang terakhir adalah the company's attitude towards liquidity and profitability. Nah, ini artinya bagaimana respon perusahaan ini dalam menghadapi likuiditas dan profitabilitas. Nah, biasanya dalam mengukur kinerja perusahaan itu yang paling dilihat adalah dua rasio utama ini, yaitu rasio likuiditas dan profitabilitas.
Nah, selanjutnya target atau sasaran yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja ini. Yang pertama ya, sesuai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah meminimalisir biaya modal, dan yang ketiga adalah pengawasan terhadap aliran dana. Nah, berbicara mengenai modal kerja tidak akan lepas dari yang namanya konsep modal kerja. Ya. Nah, konsep modal kerja ini akan menggambarkan sudut pandang manajer, ya, manajemen dalam menilai modal kerja perusahaan. Nah, ada 3 konsep utamanya. Yang pertama adalah quantitative konsep atau konsep kuantitatif. Nah, kalau bercerita konsep ini, ya kita sederhanakan saja, kuantitatif itu sama dengan kuantitas atau jumlah. Maka manajemen akan menilai modal kerja pada konsep ini adalah keseluruhan total dari nilai aktiva lancarnya. Sehingga dengan kata lain, konsep ini disebut juga sebagai konsep modal kerja kotor. Ya. Nah, rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset. Nah, berikutnya konsep yang kedua ini adalah kualitatif konsep atau konsep kualitatif. Ya. Nah, berbeda dengan yang tadi, konsep ini lebih menekankan kepada kualitas. Nah, kualitas apa? Artinya kualitas si modal kerja ini tadi, ya, yang tidak terganggu karena ketersediaan aktiva lancarnya jauh lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Nah, di sini bisa dikatakan tingkat likuiditas akan dilihat betul, ya, karena perusahaan harus mampu menyelesaikan kewajibannya ini dengan ketersediaan aktiva lancarnya tadi. Sehingga kalau kita lihat rumusnya adalah working capital sama dengan total current assets dikurang total current liability. Yang terakhir, yang ketiga konsepnya adalah konsep fungsional atau functional concept. Nah, konsep ini kalau saya sederhanakan adalah konsep yang memandang fungsi dana ini tadi dalam menghasilkan pendapatan. Ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasanya ada dana yang bisa digunakan dalam periode akuntansi tertentu yang langsung seluruhnya menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Ya, namun ada juga sebagian dana lainnya yang digunakan selama periode tersebut tapi tidak menghasilkan pendapatan pada saat itu, melainkan berpotensi menghasilkan pendapatan di masa mendatang atau di periode berikutnya. Ya. Sehingga rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset ditambah total potential current asset ditambah total fixed asset. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu contoh neraca sederhana dari perusahaan company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Ya, ini dalam ribuan rupiah. Nah, di sisi kiri kita lihat ini ada aktivanya, ya. Di sebelah kanan ada pasifanya. Nah, di sisi kiri aktivanya terdiri dari current asset dan fixed asset. Ya, Anda mungkin sudah tahu current asset itu apa, yaitu aktiva lancar, dan yang fixed asset itu adalah aktiva tetap. Kita lihat dari sisi current assetnya. Current asset itu terdiri dari cash, marketable securities, account receivable, inventory. Nah, ada cash, ada surat berharga, ada piutang, ada persediaan. Sehingga total dari current asset ini adalah 260.000. Berarti kalau ini karena ada 3 digit di belakang, berarti totalnya adalah 260 juta. Berikutnya yang fixed asset terdiri dari land, building, dan mesin. Berarti ada tanah, bangunan, dan mesin dengan totalnya adalah 700.000 atau 700 juta rupiah. Sehingga total dari aktivanya adalah 960 juta rupiah. Nah, kita pindah ke sisi kanan, yaitu sisi liabilitas. Ya, liabilitas dan ekuitas. Nah, yang pertama kita bahas dulu liabilitas. Liabilitas itu sama seperti aset tadi, ada yang lancar dan ada yang tidak lancar. Ada yang current dan ada yang non-current. Sehingga yang current liability ini terdiri dari account payable, notes payable, dan tax payable. Ya, ada utang usaha, ada utang wesel, dan ada utang pajak dengan totalnya 125 juta rupiah. Berikutnya yang untuk non-currentnya adalah bonds. Bonds ini adalah obligasi, ya, dengan nilai 200 juta rupiah. Sehingga totalnya untuk liability-nya aja adalah 325 juta rupiah. Berikutnya yang untuk ekuitasnya, ekuitas ini terdiri dari capital stock dan retained earning.
Artinya modal yang berasal dari modal saham dan laba ditahan. Totalnya adalah 425 juta. Total keseluruhannya saya langsung jumlahkan saja, antara liabilitas dan ekuitasnya adalah sebesar 960 juta. Jadi kedua-duanya balance ya, antara aktiva harus sama dengan pasiva. Nah, informasinya yang pertama adalah depreciation every year. Berarti penyusutan setiap tahunnya. Untuk gedung adalah 60 juta, untuk mesin adalah 35 juta. Kemudian yang kedua adalah credit sales with a profit margin of 20%. Jadi penjualan secara kredit ditetapkan profit marginnya 20%. Nah, kita diminta untuk menyusun modal kerja berdasarkan ketiga konsep tadi. Oke, kita jawab yang pertama saja. Yang pertama, konsepnya tadi adalah konsep kuantitatif. Ingat, konsep kuantitatif itu sama dengan kuantitas. Berarti mudah menghitung modal kerjanya adalah total dari current asset. Hasilnya adalah 260 juta. Ya. Berikutnya yang kedua adalah kualitatif konsep. Ya, konsep kualitas dari modal kerja tadi. Rumusnya adalah selisih dari total current asset dikurang dengan total current liability. Nah, dari data tadi total current assetnya ada 260 juta, kemudian total current liability-nya ada 125 juta. Sehingga ya total dari modal kerja dengan konsep kualitatif adalah 135 juta rupiah. Yang terakhir konsepnya adalah konsep fungsional tadi. Ya, nah di sini kita akan memisahkan terlebih dahulu aktiva mana ya yang menghasilkan pendapatan pada saat ini juga. Ya, yang pertama tadi cash ya, dari aktiva lancar yaitu cash. Cash adalah 24 juta rupiah. Kemudian di sini adalah account receivable 80%. Ya. Hasilnya 64 juta. Nah, mungkin Anda bingung dari mana datangnya 80% ini. 80% ini kita lihat kembali bahwa pada data dijelaskan penjualan secara kredit ditetapkan profit marginnya 20%. Jadi kalau misalnya penjualan kredit pasti akan menghasilkan yang namanya piutang. Nah, kalau piutang pasti akan berpotensi dengan kemungkinan tidak tertagihnya. Sehingga biasanya perusahaan itu akan menetapkan profit margin, batas profitnya yang akan diterima dari penjualan kredit tadi. Di sini ditetapkan 20%. Sehingga dari data ini tadi, account receivable-nya 80 juta. Sebenarnya yang merupakan pure dari account receivable-nya itu adalah 80%. Karena 20%-nya itu adalah bagian dari profit margin. Sehingga account receivable-nya adalah 80% dikali 80 juta. Hasilnya adalah 64 juta. Berikutnya inventory 100 juta. Nah, yang berikutnya adalah accumulated depreciation of building dan accumulated depreciation of machine. Berarti adalah penyusutan dari masing-masing aktiva tetap tadi. Nah, penyusutan kan akan masuk di bagian aktiva lancar. Ya, sehingga di sini nilainya adalah 60 juta dan 35 juta. Sehingga total keseluruhannya adalah 283 juta rupiah. Berikutnya, tadi yang saya katakan, mana modal kerja yang masih berpotensi menghasilkan pendapatan pada periode selanjutnya. Yang pertama itu ada marketable securities atau surat berharga ya. Nah, surat berharga tadi berpotensi menghasilkan pendapatan pada masa mendatang, hasilnya 56 juta rupiah. Berikutnya ada profit margin di sini. Ya, profit margin berarti tadi margin laba yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 20%. Ya, 20% dari 80 juta hasilnya adalah 16 juta rupiah. Sehingga total potensial working capital-nya adalah 72 juta rupiah. Yang terakhir ya, kita pisahkan yang mana yang bukan non-potential working capital. Nah, ini yang berasal dari aktiva tetapnya atau fixed asset. Yang pertama ada land. Land tadi sesuai di data adalah sebesar 150 juta. Berikutnya ada gedung ya atau building. Di sini 240 juta. Sementara di data neraca adalah sebesar 300 juta. Mungkin saya mundur kembali ya. 300 juta di sini ya. Kemudian mesin 250 juta. Nah, jadi pada nilai gedung tadi
akan mengalami pengurangan ya sebesar nilai penyusutannya tadi. Nah, gedung nilai awalnya adalah 300 juta harga perolehannya. Kemudian kita lakukan penyusutan. Penyusutan yang ditetapkan tadi adalah 60 juta. Sehingga nilai bersih dari bangunan ini sekarang adalah 240 juta. Kemudian ada mesin, ya sama seperti gedung tadi. Mesin ini awalnya perolehannya sebesar 250 juta. Kemudian dikurangi dengan penyusutannya setiap tahun, maka hasilnya adalah 215 juta rupiah. Sehingga total dari non-potential working capital adalah 605 juta. Ya, jadi terjawab sudah semua 3 konsep modal kerja tadi berdasarkan data neraca perusahaan ABC. Oke. Nah, yang terakhir yang kita perlu ingat adalah modal kerja ini dikatakan optimal jika perusahaan ini mampu mempertimbangkan rasio keuangannya, yaitu mempertimbangkan likuiditas dan profitabilitas. Ya, 2 hal ini adalah 2 hal yang penting dalam penentuan modal kerja di suatu perusahaan. Oke, saya rasa untuk penjelasannya kali ini sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai kebijakan pada modal kerja. Sekian dan sampai jumpa.